merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa pelayanan firman Tuhan. Ada begitu banyak suara yang kami dengar dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bukan saja suara-suara dari dunia di sekitar kami. Suara-suara yang ada di dalam dan di tengah-tengah keluarga kami. Tapi juga bahkan suara-suara yang ada di dalam hati dan batin kami. Yang seringkali membuat kami, ya Tuhan, tidak sungguh-sungguh punya waktu dan kekhususan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kami di tengah-tengah segala pergumulan dan pengalaman hidup ini. Bahkan seringkali kami lebih mendengarkan suara-suara yang lain daripada suara Tuhan. Karena itu Tuhan ampuni kami. Saat ini kami datang dalam kesiapan dan keteduhan hati untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami tahu Engkau yang lebih mengenal kami dan Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami pada saat-saat seperti sekarang ini. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mohon, teduhkanlah hati dan pikiran kami, supaya semuanya hanya tertuju dan terpusat kepadamu, dan terbuka untuk mendengarkan kehadiran Tuhan melalui roh dan firman-Mu. Beri kami urapan roh-Mu yang kudus dan hikmat yang dari Tuhan, agar ketika kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami hanya mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, dan biarlah roh-Mu sendiri yang bekerja, membuat segala pikiran kami terpusat hanya kepadamu. Tuhan, persiapkan juga seluruh ruangan ini, bahkan juga seluruh relung hati kami. Tolong juga hamba-Mu yang lemah, agar di dalam kelemahannya Tuhan bekerja. Tuhan boleh memakai dia untuk menjadi pembawa firman Tuhan, khusus pada sore dan petang hari ini. Tuhan yang berikan hikmat, supaya dengan pertolongan roh Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan, hanya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Dan kami semua hanya mempermuliakan nama Tuhan. Dengarlah ya Tuhan doa dan permohonan kami, dan berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohonkan pimpinan roh Tuhan serta hikmat yang daripada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran 20 ayat 7 yang merupakan bagian Alkitab yang diberi judul ke-10 firman. Keluaran 20 yang ayat 7 adalah firman yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memuliakannya. Haleluya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam kasih Kristus.
dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sedikit banyaknya kita mengenal, bahkan ada yang dapat menghafal semua atau beberapa dari apa yang disebut 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan yang mengatur bagaimana seharusnya kita menyelenggarakan hubungan dalam hidup dan perilaku yang benar dengan Tuhan dan terhadap Tuhan, dengan manusia dan terhadap sesama manusia. Ada 5 perintah Tuhan yang mengatur hubungan dengan Tuhan atau hubungan yang vertikal. Dan ada 5 perintah Tuhan yang mengatur hubungan yang horizontal. Hubungan kita manusia dengan sesama manusia. Ada yang menyebut 10 perintah Tuhan ini dengan istilah-istilah tertentu. Pertama, misalnya ada yang mengenalnya dengan 10 Taurat Tuhan. Ada yang mengenalnya dengan nama 10 titah Tuhan, atau juga 10 perintah Tuhan. Ada yang mengenalnya dengan istilah dasa firman. Dan satu istilah yang mungkin tidak banyak orang kenal. Karena istilah ini sudah agak lama tidak dipakai lagi. Bagi saudara-saudara yang seumur dengan saya dan berasal dari Indonesia Timur, mungkin mengenal atau masih ingat istilah 10 penyuruhan Tuhan. Tapi saudara-saudara, sebagai pribadi, pengalaman saya sejak masih kecil, saya diajari oleh orang tua, ayah dan ibu saya untuk mengenalnya sebagai 10 perintah Tuhan. Sebab perintah itu mempunyai nada dan wibawa yang hebat. Kalau sekarang saudara-saudara dipakai istilah 10 hukum Tuhan, barangkali kita bingung, ini hukum Tuhan mau ditaruh di mana? Karena hukum manusia menjadi sangat banyak. Kalau itu perintah Tuhan, maka harus diterima. Harus diyakini kebenarannya dan dengan sekuat tenaga berusaha untuk melaksanakannya dalam kehidupan dan perilaku hidup kita sehari-hari. Bagi saya ingat dan yang masih melekat sampai sekarang, ada 2 dari 10 hukum ini yang sungguh berkesan. Pertama, yaitu hukum yang mengatur dan yang mengatakan, jangan mencuri. Kalau mencuri ini bahasa rakyat. Kalau bahasa inteleknya sekarang korupsi. Bahasa Alkitab yang terkenal adalah makan suap.
Mencuri adalah ketika kita mengambil apa yang punya orang, dan adalah juga ketika kita tidak memberikan apa yang menjadi hak orang. Memang keadaan sudah berubah. Seringkali ada yang tawar-menawar. Jangan mencuri, ya, kecuali kalau ada kesempatan. Itu tawar-menawarnya. Jadi kalau ada kesempatan silahkan, dan tidak ada yang lihat silahkan. Sampai ada tawar-menawar di toilet kantor yang hebat di Senayan sana itu. Ya. Karena rupanya tidak ada yang lihat. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, memang kita harus berhati-hati benar. Ya. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 34, 35, 36, dan 37. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah dengan kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memulihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini hukum yang juga menarik. Ketika Tuhan mengatakan jangan kamu bersumpah, baik demi langit maupun demi bumi. Saudara-saudara, justru tema khotbah dalam kebaktian hari Minggu ini adalah seperti yang tadi dikatakan, perintah Tuhan yang ketiga dalam Keluaran pasal 20 ayat 7 yang berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dalam terjemahan Alkitab yang lama dulu disebut menyebut dengan sia-sia. Saudara-saudara, menyebut dengan sembarangan berarti menyebutnya tanpa rasa hormat, menyebut semaunya. Mungkin karena kita semua pernah jadi anak kecil. Kalau waktu masih kecil dulu, anak-anak laki yang main gundu, main kelereng, kalau yang lain bilang main keneker, untuk temannya percaya bahwa dia itu tidak bohong, dia akan mengatakan sumpah demi Tuhan. Itu maksudnya demi nama Tuhan. Bayangan saudara-saudara kalau untuk
menyelesaikan main kelereng aja harus pakai sumpah dengan nama Tuhan. Oleh karena itu maka kita diingatkan melalui hukum yang ketiga ini. Jangan menyebut nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dengan percuma, dengan sia-sia, dengan seenaknya. Anda pernah melakukan itu? Bahkan sampai sekarang kita juga masih kadang-kadang entah lupa atau pura-pura lupa. Kita cenderung membenarkan pendapat kita dengan mengatakan demi nama Tuhan. Itu sebuah sumpah. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan juga berarti menyebutnya dengan tidak pada tempatnya. Memang di kantor pengadilan orang yang jadi saksi itu harus angkat sumpah. Itu pada tempatnya. Tapi seringkali yang pada tempatnya itu juga menjadi sembarangan. Karena tidak sungguh hati. Karena itu ada saksi dusta dan ada saksi palsu. Saudara-saudara, untuk sederhananya saya mengundang Anda untuk memikirkan. Kalau saya bertanya sampai sekarang ini, maupun sejak waktu kecil, apakah kita berani memanggil nama ayah dan ibu kita dengan sembarangan? Paling tidak kan kita masih menyebutnya bapak atau ibu. Tapi kalau menyebut namanya dengan terang-terangan dan sembarangan, itu namanya kurang ajar. Kalau budaya Indonesia saya kira tidak mengenal. Ya. Kalau kita lihat di film-film barat, anak kecil itu bisa bertolak pinggang dan memanggil atau menyebut nama bapak atau ibunya begitu saja. Ya, kalau dalam adat budaya kita itu suatu hal yang sangat tidak benar. Apalagi dengan berteriak memanggil namanya. Tuhan Yesus pernah berteriak di atas kayu salib dengan memanggil nama Allah Bapanya. Dalam Markus 15 ayat 34 dikatakan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi itu diucapkan dalam rasa hormat, dalam penyembahan yang tulus dan santun. Walaupun di tengah derita yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita menghadapi pergumulan atau persoalan kesulitan, biasanya kita berseru kepada Tuhan di dalam melakukan apa? Umumnya kita berseru
kepada nama Tuhan dalam berdoa. Tapi pertanyaannya, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, seringkali kita tidak terlalu sungguh-sungguh menyebut nama Tuhan dengan hormat, dengan benar. Kadang-kadang juga kita menyebutnya dengan sembarangan. Kita menyebut nama Tuhan bahkan dengan, ya mungkin kasar kalau saya bilang marah-marah. Kalau merasa doanya tidak didengarkan oleh Tuhan, lalu kita ngomongnya keras. Sepertinya marah-marah terhadap Tuhan. Saudara-saudara, ada satu pengalaman saya berkenaan dengan soal menyebut nama Tuhan ini. Pengalaman pelayanan sebagai seorang pendeta. Tanggal 1 September tahun 71 saya ditabiskan menjadi pendeta. Pendeta jemaat di GKI Kebayoran Baru. Pada tahun-tahun awal pelayanan saya, ada beberapa kali saya diminta melayani sebagai pendeta yang mendampingi warga jemaat atau orang Kristen yang karena jabatan dan fungsi dalam jabatannya harus mengangkat sumpah atau harus bersumpah. Katanya ada aturannya bahwa itu harus didampingi oleh rohaniwan, oleh seorang pendeta kalau bagi yang Kristen. Dan ketika itu dilakukan, maka pendeta berdiri mendampingi orang yang akan angkat sumpah. Pendeta memegang Alkitab. Lalu orang yang mengangkat sumpah itu menaruh tangan kirinya pada Alkitab atau di atas Alkitab. Lalu mengangkat tangan kanannya dengan sikap. Dengan tanda victory atau V. Itu menandakan bahwa dia bersumpah dalam nama Tuhan. Dalam keyakinan akan menang. Saudara-saudara, saya pernah mendampingi dokter yang baru lulus, tapi juga beberapa kali saya mendampingi pegawai negeri yang harus mengangkat sumpah karena ada jabatan yang baru, karena naik pangkat. Saudara-saudara, dalam sumpah itu dikatakan, saya bersumpah bahwa saya. Ini saya nggak ingat persis, saya nggak hafal persis rumusannya. Bahwa saya tidak akan menerima dan tidak akan memberi apapun. Yang dimaksud di situ sebenarnya adalah menerima suap dan memberi suap. Pada akhir sumpah itu ada ucapan, kiranya Tuhan menolong saya. Nah itu tahun 74 terjadi diskusi heboh ketika di negara kita timbul isu yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi budaya orang Indonesia.
Pertanyaannya, lalu apa gunanya bersumpah? Apalagi kalau saudara-saudara yang beragama Islam itu kan Al-Qur'annya ditaruh di atas kepala. Apa gunanya kalau itu tidak ditaati dan tidak dilaksanakan dalam praktek pekerjaan dan hidup sehari-hari? Bahkan sampai sekarang saudara-saudara, sudah ada yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi korupsinya bukan berhasil diberantas, tapi justru makin subur menjamur dan luas bertumbuh. Kalau kita lanjutkan dalam Ulangan pasal 16 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan. Itu firman Tuhan kepada Israel. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat mata orang-orang bijaksana, membuat buta mata orang-orang yang bijaksana, dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Saudara-saudara, tahun 95 saya mengambil keputusan tidak mau lagi menjadi pendeta yang mendampingi orang yang angkat sumpah. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Bukan oleh karena sok, bukan karena tidak mau melayani, tetapi sebagai pendeta saya punya pergumulan iman. Ketika saya harus mendampingi orang yang mengangkat sumpah dengan menyebut nama Tuhan. Apalagi pada akhirnya dikatakan kiranya Tuhan menolong saya. Saya percaya ada orang Kristen yang korupsi. Dan banyak pegawai negeri yang korupsi. Lalu apa artinya sumpah? Waktu diangkat sumpah memulai jabatannya. Itu pertanyaannya, dan itu yang membuat saya bertanya-tanya. Lalu saya mengambil keputusan daripada saya ikut melibatkan diri dan membawa orang jatuh ke dalam dosa. Karena saya harus mendampingi. Saya menjadi saksi dari ucapannya. Dan itu bagi saya berat. Karena itu saya memutuskan untuk tidak lagi mendampingi sebagai pendeta yang mendampingi orang yang mengangkat sumpah. Tapi bagaimanapun juga saudara-saudara, perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Perintah Tuhan untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan percuma, dengan sembarangan, tidak batal karena situasi. Itu tetap berlaku. Dan memang pada akhirnya kita secara pribadi harus bertanggung jawab. Alkitab mengatakan kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari juga seharusnya seperti itu. Karena itu Tuhan mengingatkan kita pada hari ini supaya jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia.
Saya kira dalam doa kita pun kadang-kadang banyak kali kita menyebut nama Tuhan. Banyak kali kita berdoa dan mengatakan dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, apa yang terjadi, apa yang kita lakukan sebenarnya? Seringkali yang sebaliknya yang terjadi. Kita tidak mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, minggu ini kita diingatkan bagaimana kita harus menyebut nama Tuhan dengan benar. Bagaimana kita menyebut nama Tuhan dengan sopan, dengan hormat, dan tidak dengan sembarangan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan tidak menunggu untuk menilai bagaimana dengan orang lain. Itu pun harus dengan keyakinan bahwa kita sendiri tidak punya kemampuan. Oleh karena itu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita. Dan kita juga sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Dan melakukan perintahnya. Amin.